Nabi Muhammad SAW itu waktu itu sempat melihat ada sahabat namanya Abdurrahman bin Abu Bakar Siddiq, anaknya sahabat Abu Bakar Siddiq, yang dulu kalau kita ingat sejarah sirah itu, waktu Nabi berada di Gua Thur, itu ada dua orang yang memiliki peran penting waktu itu. Anaknya sahabat Abu Bakar Siddiq, yang pertama namanya Asma. Yang Asma ini kerjaannya setiap pagi dan sore itu membawa bekal makanan untuk Rasul dan ayahnya Abu Bakar yang berada di Gua Thur. Kemudian yang kedua, tidak kalah pentingnya peranan seorang anaknya sahabat Abu Bakar, yaitu bernama sahabat Abdurrahman bin Abu Bakar, yang kerjaannya setiap pagi dan sore datang ke Gua Thur untuk memberikan kabar yang ada waktu itu dalam kehidupan. Dan ini sahabat Abdurrahman waktu itu sedang membawa siwak, siwak. Lalu Rasul matanya tiba-tiba waktu itu tertuju kepada sahabat Abdurrahman dan tertuju lagi terhadap siwaknya sahabat Abdurrahman. Lalu Sayyidina Aisyah, istri yang peka, langsung berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau ingin pakai siwak? Engkau ingin pakai siwak yang dibawa oleh sahabat Abdurrahman?" Maka Rasul dengan tenaga yang ada hanya menganggukkan kepalanya. Lalu Sayyidina Aisyah minta izin kepada Abdurrahman ini sekaligus saudara beliau, minta izin dan diberi. Dan Sayyidina Aisyah tahu bahwasanya ini siwak keras. Lalu Sayyidina Aisyah lembutkan itu dengan dimasukkan terlebih dahulu ke mulutnya Sayyidina Aisyah. Sampai dalam suatu perkataan Sayyidina Aisyah pernah mengatakan, "Aku bersyukur kepada Allah karena sebelum Nabi meninggal, ludahku bercampur dengan ludahnya Rasulullah SAW." Lalu dilembutkan oleh Sayyidina Aisyah, kemudian diberi. Nah, di sini pentingnya kita ini untuk selalu pakai siwak. Nah, tahu siwak? Nah, Nabi sampai mau meninggal, Nabi tetap senang pakai siwak. Makanya kita sebagai umatnya semaksimal mungkin jangan lupa harus pakai siwak. Ya. Punya siwak? Punya ya, alhamdulillah. Yang bapak punya siwak? Kalau nggak punya ntar beli. Ya, siwak harganya paling berapa? 3.000, 5.000 atau 10.000. Ya. Faedahnya banyak. Kalau Nabi saja sebelum meninggal saja sampai sempat pakai siwak, berarti siwak itu betul-betul penting. Makanya Nabi sampai mengatakan, "Laula an wasyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah wa qila inda kulli wudu." Kata Nabi, kalau siwak itu, memakai siwak tidak menyusahkan umatku, akan aku wajibkan, akan aku perintahkan kepada mereka untuk pakai siwak setiap sholat, dalam riwayat lain setiap berwudu. Paling tidak kita setiap sholat pakai siwak. Karena kalau bicara faedah siwak banyak sekali. Makanya tidak heran kalau Nabi perhatikan mau meninggal pun Nabi ingat dengan yang namanya siwak. Di antara keistimewaan siwak yang paling besar, akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pakai siwak, seorang hamba dapat ridhonya Allah satu saja sudah cukup untuk masuk surga. Tetapi kita tidak tahu ridho Allah ini di mana. Tetapi dengan pakai siwak, Allah akan berikan ridhonya kepada kita. Maka sungguh rugi gitu loh kalau kita ini tidak pakai siwak. Padahal Nabi Muhammad SAW sebelum meninggal pun sempat pakai siwak dalam keadaan seperti itu. Lalu dipakai oleh Nabi sampai akhirnya Israel pun melaksanakan tugasnya, sehingga waktu itu meninggal Rasulullah SAW dalam pangkuan Sayyidatuna Aisyah. Nabi ingat kepada umatnya. Di dunia Nabi ingat kepada umatnya, kemudian di akhirat pun Nabi ingat kepada umatnya. Ini sebentar lagi kita akan memasuki bulan di mana dilahirkan Nabi kita Muhammad SAW, dan tidak ada nikmat yang lebih besar yang Allah telah berikan kepada kita ini sebagai hamba Allah, melainkan kita diutusnya Nabi Muhammad SAW dan kita menjadi umatnya. Tidak ada yang lebih mengalahkan nikmat besar ini. Makanya Allah pernah berfirman dalam Al-Quran, "Qul bifadlillah wa birahmati wa bidzalika falyafrahu." Katakanlah ya Muhammad, bifadlillah, dengan keutamaan Allah, wa birahmati, dan rahmatnya Allah, wa bidzalika, dengan itu semua, falyafrahu, maka hendaknya kalian bergembira. Sekarang keistimewaan apa? Keutamaan apa? Rahmat Allah apa yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, melainkan diutusnya Nabi Muhammad SAW kepada kita. Makanya sungguh aneh gitu loh.
Dan mengherankan, kalau ada orang itu memperingati Maulid Nabi disalahkan. Kalau ada orang itu pengen menyanjung dengan lidahnya bersalawat kepada Nabi, disalahkan. Pengen orang berkumpul di tempat, pengen berusaha mendekatkan dirinya kepada Rasulullah, disalahkan. Maka ini sesuatu yang mengherankan. Kenapa? Karena kita ini bukan menghormati. Kalau kita aja bisa menghormatin kiai kita, ustadz kita, ulama kita, orang tua kita, lalu itu menjadi sesuatu yang wajib bagi kita, lalu bagaimana dengan kita menghormati, memuliakan orang yang betul-betul peduli kepada kita, bukan hanya di dunia tetapi juga sampai di akhirat, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Maka lebih pantas lagi kita untuk menyiapkan diri ini untuk menyambut daripada bulan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW.